Sarapan dulu guys. Wah, sip. Oh, nasi Pak. Ini cocok saya nasi aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara aman terkendali, masih tetap dengan GL Katro. Tetap semangat. Harus semangat. Terlaksana. Oh, sukses tenang. Hujan terus nih guys. Ding Pak, napangakan Septian Wisnu. Oh iya. Oke. Pak Ibnu, Pak Wisnu. Oke. Oke. Nah, ini Aku udah. Pak Aspandi, Oh, udah nyambung. Pak Medi, Pak Sip. Iwan dan Pak Toto. Hari ini mau riding ke Guci Tegal bersama bapak-bapak Kauman Babatan. Ini ada Pak Medi, Pak Aspandi, Pak Iwan, Pak Toto, Mas Ibnu dan Pak Wisnu. Kita dari sini ada 7 motor. Kita berdoa dulu. Ya, hari ini jam 6:40, tepatnya tanggal 21 Juni tahun 2025. Kita bareng-bareng berangkat ke Guci Tegal. Rencana kita nanti mau lewat Sapuran, Wonosobo, lalu menuju ke Banjarnegara, lalu menuju ke Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti keseruan kita kali ini, touring bersama bapak-bapak Kauman Babadan dan teman-teman. Road captain kita sementara dipimpin oleh Pak Medi, dan berikutnya ada Pak Iwan, dan nomor 3 ada Pak Toto, terus Pak Wisnu, Pak Ibnu depan saya, dan belakang saya ada Pak Aspandi. Ini kita ke arah barat dengan rata-rata kecepatan 40 km per jam karena Jogja hari Sabtu ini cukup padat. Jam-jam berangkat kerja, ada juga yang olahraga. Ini kita sampai di perempatan Brimob Banciro. Ya teman-teman, kita sampai di flyover Lempuyangan. Nantinya kita akan menuju ke arah Tugu Jogja dan menuju ke Jalan Magelang. Sudah ke jembatan Gondolayu dan wah, ternyata ini ada acara ya, pasar ke pasar atau apa gitu, dan banyak yang olahraga ini. Karena cuacanya memang bisa dibilang cukup cerah sih. Ya, ternyata banyak banget loh yang olahraga loh. Nah, dia di depan kita adalah landmark kota Yogyakarta, Tugu Jogja. Kita mau belok ke Jalan AM Sangaji, belok kanan. Melewati Pasar Keranggan. Oh, yang olahraga dari segala arah, titik kumpulnya di area Tugu. Pasar Keranggan pagi hari dengan segala kesibukannya ternyata ramai sekali. Menuju ke Jembatan Layang Jombor, kita udah melewati depan area Museum Monumen Jogja kembali. Kita nanti masuk ke lajur kanan melewati flyover Jombor menuju Jalan Magelang, dan di titik kumpul pertama yaitu menemui siapa, Pak Danang kalau nggak salah. Daerah utara mendung sekali, tapi semoga tidak hujan.
Kalau di sini sih mentari, matahari terlihat cerah. Pak Aspandi, sip. Kita sampai di perempatan Denggung, nih ya, Kabupaten Sleman. Ini lapangan Denggung. Ada playground juga di situ, semacam fun fair atau pasar malam yang di sini. Nah ini biasanya para rider ngumpul di sini nih. Tuh, ini udah agak siangan, jadi mungkin mereka udah pada berangkat. Jadi titik kumpul yang sempurna kalau menuju ke arah-arah daerah utara Yogyakarta. Wow, road kaptennya bergeser lagi guys. Pak Medi di belakang nih, siapa yang di depan ya? Udah membaur dengan pengendara-pengendara yang lain sih. Kita coba liput sebentar ya. Mana ini? Oh itu Pak Ebno, Pak Toto. Oh, road captain kita adalah Pak Iwan. Man. Ya. Nah ini ada destinasi wisata yang baru, semacam playground ya. Aviary juga ada, ini Ibarbo Park. Masih sepi banget. Biasanya kalau udah agak siang, oh belum jam operasional ding. Jam operasionalnya itu kalau nggak salah jam 10 atau jam 9 ya. Jadi banyak rombongan nanti yang ke situ, biasanya anak-anak. Tempat-tempat selfie juga ada, spot-spot fotonya. Kalian bisa cari harga HTM-nya di internet. Dan itu termasuk destinasi wisata yang kategori baru, Ibarbo Park. Tapi saya sendiri juga belum pernah ke situ. Kita menunggu teman-teman yang lain baru ngisi BBM. Jalan Magelang KM 15 lah. Daerahnya saya kurang hafal, masih di area Jogja sih. Yuk guys, lanjut lagi menuju ke titik kumpul pertama, menemui satu member lagi di daerah Tempel, Pak Danang namanya, dan kita akan setelan agak ngebut sekarang. Ini kita aja belum keluar area Jogja. Tapi ya memang enjoy aja, yang namanya touring nggak terikat waktu. Menuju ke perbatasan kota, yaitu di area Jembatan Kerasa, tepatnya di daerah Tempel. Di sini ada brongkos enak banget Mbak Narni nih, yang kecil warungnya warna hijau sebelah kiri sana tadi ya guys. Itu menurut saya pribadi ya, ini subjektif, lebih enak dari yang jadi destinasi wisata kuliner di sebelah sini. Sama-sama hijau sih warungnya, cuma saya lebih seneng yang brongkos kering. Nah Mbak Narni ini ciri khasnya adalah brongkos kering. Di situ nggak cuma brongkos kok, nasi rames juga ada. Jadi macam-macam. Walaupun warungnya kecil lengkap, dan yang penting tehnya enak. Kalian patut mencobanya. Ini dia yang namanya Jembatan Kerasa. Kita menuju ke perbatasan antara kota Yogyakarta dan daerah Jawa Tengah. Ada titiknya, ada di Tugu Ireng itu ya. Selamat datang Jawa Tengah. Kita ketemu sama Pak Danang Natalisman di sini. Oh, ini ada Pak Danang dan siapa ini? Oh lah, itu Pak Danang. Nah inilah para rider kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuk, bismillah.
ini area lalu lintas truk pasir nih guys, dari arah Merapi. Saya belum kenal yang dua ini, nanti kita kenalan lagi. Banyak ternyata. Cukup ramai kali ini. Dan alhamdulillah cuaca mendukung, sangat cerah. Menuju ke area Pasar Muntilan ya guys. Areanya jalannya cukup padat sih. Banyak truk di sini, jadi perlu sedikit waspada. Kalau di lampu merah yang ini, di depan klinik Daku Sehat ini, kalian lebih bagus pilih yang lajur kiri karena bisa tricky dikit di sini. Walaupun lampunya merah bisa cheating dikit lah. Oh, kita nggak sampai Pasar Muntilan, jadi belok kiri di sini. Ini kayaknya pernah lewat sini deh. Gunung Preng ya. Lewat Gunung Preng. Tadi rombongan yang barengan Pak Danang ada yang kayaknya salah arah. Jadi kita pelan-pelan aja dulu. Makam Gede Sabrang Kiai Kerapiak. Oh, Masjid Kiai Kerapiak sini. Kita tadi belok kiri. Kita sekarang berada di Jalan Klangon, tepatnya di daerah Ngablak. Masih di Muntilan ya guys. Nah ini teman-teman, saya juga baru pertama kali. Ini Pak Iwan luar biasa ini jalurnya. View-nya jos. Biasanya sih lewat jalan utama nih, Jalan Magelang nih. Tapi karena ada road captain-nya Pak Iwan, kita nembus-nembus jalan alternatif yang banyak view hijau-hijauan, perbukitan, dan tidak begitu banyak truk dan bis. Memang benar-benar jalur yang cukup enjoy buat riding menggunakan sepeda motor. Masih dari Ngablak Muntilan. Nanti kalau ada yang menarik lagi kita liput lagi. Itu kalau misalnya cukup cerah, depan itu ada yang namanya perbukitan Menoreh. Oh iya, pernah lewat, sebenarnya soto pelajar. Kayaknya pernah lewat sini deh, cuma agak lupa juga. Oh, ini yang tembusnya jembatan. Alah, Raja Kosa. Iya, ini tembusnya jembatan area mau ke Borobudur. Oh sini, tahu. Ini jalur VW kalau kalian naik ke naik apa namanya Volkswagen Safari di Borobudur, lewatnya sini guys, menuju ke desa-desa wisata yang ada di area sini. Tuh kan banyak VW Safari kan. Iwak kalian serowol. Aduh jadi lapar, belum sarapan tadi. Mana kita masih menempuh perjalanan 5 jam lagi ke arah Guci. Kalau belum naik 450. Kemarin saya habis mencoba naik VW. Dan asik. Karena memang kita antar ke tempat-tempat kerajinan, diantar ke sanggar tari, sanggar gamelan, dan juga ke area apa kemarin ya? Peternakan lebah madu. Woi, 2 jam mah udah keren banget lah. Dengan konten wisata edukatif sebanyak itu, worth banget 450 sih. Komplek area Candi Borobudur, lama juga nggak kesini. Nggak tahu tarifnya berapa sekarang ke Candi Borobudurnya. Ada 11 member kali ini. Kita sudah menuju ke Jalan Sapuran. Nanti kita menuju ke daerah Wonosobo, tapi kita nggak ke Dieng ya. Kita langsung menuju ke Banjarnegara. Sarapan dulu guys. Kita di rumah makan mana ini, Sekar Pajang. Sarapan Mbak Iwan. Wah, sip. Tak sayurnya ini ya. Terus banget. Nasi tok. Oh, nasi tok. Ini cocok, saya nasi aja. Tidak ya. Sungai-sungai dan gemercik air. Pendopo Pajang ada. Jadi satu nggak tuh?
Oh iya, jadi satu guys. Itu ada di playgroundnya guys, sebelah sana. Lauknya macam-macam, enak juga sih. Semoga kita bisa mampir lagi ke sini. Recommended. Bismillah, yuk kita lanjut lagi. Hey, 11 rider menuju ke area wisata Guci Tegal. Nanti katanya mau mampir ke Wonosobo, mau foto-foto di patung biawak yang viral itu. Kita belok kanan menuju ke area Jalan Sapuran menuju ke arah Wonosobo. Dulu kesini jembatannya belum jadi. Ini mau dibikin apa ya? Dikeruk guys, ditambang ya. Sampai di Jalan Banyumas Selomerto, masih di daerah Wonosobo. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:16, masih di tanggal 21 Juni 2025. Kita nanti masih melewati Purbalingga. Dan ini adalah jalan utama menuju ke Banjarnegara ya kalau nggak salah ya. Nanti kalau ada yang salah kalian tolong tulis di komen ya. Saya juga baru pertama kali lewat sini. Topografi masih didominasi dengan jalan naik turun, juga lembah dan perbukitan di kanan kiri kita. Kecil banget nama jembatannya, nggak tahu. Nggak kebaca. Ada tadi di papan nama, cuma nggak kebaca. Oh, ini Tugu Komodo yang baru viral guys. Tuh Tugu Komodonya. Sementara aman terkendali, masih tetap dengan GL Katro. Oh iya, kayak ada. Ayo semua yuk. Yuk, habis. Nah, siap. Tetap semangat, harus semangat. Kita itu orang Selo, bukan orang kurang gawean. Kok Komodo sih? Apa ini? Menyawa, oh biawa. Terlaksana? Oh, sukses tenang. Pokoknya bahagianya orang pensiun. Ini orang pensiun nih kayak gini. Wah, ini belum pensiun. Touring lah. Ini udah pensiun belum pensiun ya? Ya, setelah puas berfoto-foto di Tugu Komodo, yang Komodo lagi sih, biawak yang viral, kita menuju ke jalur Selokromo ya. Dan tadi cukup antusias, ada bapak-bapak juga dari lain kelompok, emak-emak turun dari mobil. Ternyata memang ya cukup fenomenal. Spionnya Pak Iwan guys, agak kendor, jadi baru mau dibenerin sama Pak Ibnu. Udah beres spionnya Pak Iwan, sudah direparasi sama Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu. Kita sekarang berada di depan terminal Type C Sawangan, Wonosobo. Masih di Jalan Banyumas, daerah Wonosobo. Oke ya, ini perbatasannya. Selamat jalan Wonosobo. Hai. Dan kita tiba di Banjarnegara. Oke. Sip. Halo Banjarnegara. Wah, baru pertama ini saya kesini lewat sini loh. Kalau yang dari Waduk Sempor udah pernah sih. Landscape sebelah kanan menarik. Kalau nggak ada pepohonan ini lebih jelas lagi nih. Terasiring sawahnya terlihat menghijau. Memang topografinya masih didominasi dengan perbukitan dan lembah ya guys. Banjarnegara, kita nanti ke lewat Purbalingga.
Beli knalpot nggak ya? Knalpot Akralingga, tapi cukup diminati loh. Jam 10.46 masih ada di Jalan Raya Wonosobo, Banjarnegara bersama rombongan bapak-bapak Kauman Babadan dan teman-temannya menuju ke Guci, Tegal. Di sini bagus, halus jalannya. Tapi di beberapa titik ada lubang yang cukup dalam sih. Kalau malam kayaknya nggak ada penerangan. Oh ada, tapi entah fungsi entah enggak tuh, nggak ada lampunya lagi. Ya sebaiknya lewat sini siang aja lah. Kecuali memang headlamp atau lampu kalian memang proper buat penerangan. Kalau misalnya nggak ada barengan mobil atau motor yang cukup terang lampunya, ya kita sarankan hati-hati aja. Karena walaupun jalannya cukup halus gini, tadi kita menemui beberapa lubang yang lumayan dalam. Jadi itu juga, apalagi kalau ada ini ya, keadaan hujan ya, wah itu lebih harus berhati-hati lagi tuh. Makanya prefer kalau misalnya jalan lewat jalan antar kota gini siang aja. Jam 10.54 kita sudah memasuki jalan tentara pelajarnya kota Banjarnegara. Kita menuju ke arah Purbalingga untuk meneruskan tujuan kita berjalan ke arah Tegal, tepatnya di daerah Guci. Jadi ini pusat kotanya kali ya. Tapi alhamdulillah cuacanya lumayan panas, asal nggak mendung aja. Ini jualan apa nih guys? Pakai gelembung-gelembung udara, ikan kali ya, oksigennya. Kita sampai di daerah industri ini. Kanan kirinya pabrik. Jalan Raya Purwonegara, kilometer 14. Sudah menuju ke arah Banyumas. Nih tandem kita truk-truk besar banget nih. Lalu jalannya agak bumpy, jadi memang nggak boleh hilang fokus di sini. Walaupun jalannya cukup lebar, tapi ruas jalannya agak bumpy. Ada Pak Wisnu, ada Pak Toto, lalu ada Pak siapa ya, lupa namanya. Nanti kenalan lagi lah. Temannya Pak Iwan pokoknya, yang tadi ketemu di Magelang. Ya. Pak Ibnu. Udah pada ngisi BBM, jadi kita lanjut lagi menuju ke rumah makan dulu. Kita mau makan siang, nggak tahu di mana tempatnya, ikut road captain aja. Sekarang jam 12:53. Kita melintasi Jalan Jenderal Sudirman di daerah Purbalingga. Jalan utamanya didominasi oleh cor beton ya. Ini lebih bagus daripada aspal yang berlubang. Ada pertigaan guys, kita ke arah mana nih? Kanan ya? Kenapa Pak? Berasa gampang Padang Pak. Oh siap. Nasi Padang guys. Wah mantap. Memang ya kalau sama beliau ini ridingnya terjamin. Bentar-bentar makan gitu. Memang sudah berpengalaman. Ini namanya Jalan Raya Bojong ya guys. Hops up. Rumah makan Padang. Asik-asik.
Udah makan siang, sekarang jam 1:36 di Paris Jaya. Alhamdulillah perut kenyang, sudah terisi. Kita lanjut lagi untuk riding. Kita lurus guys, ini ada di Jalan S Parman, Kedung Menjangan, Purbalingga. Kita sampai di Jalan Tentara Pelajar. Ini perempatan ini kita nanti belok ke kanan. Jadi ancer-ancernya adalah perempatan ini yang ada masjidnya kanan jalan. Saya lupa namanya masjidnya apa. Nanti kalian bisa baca sendiri di map, mungkin ada. Lalu ini nanti kita belok ke kanan menuju ke arah Tegal ya. Masjid An-Nur, belok kanan ya. Oh, ada kereta kelinci, ada bendi. Wah, bumpy banget jalan. Mulai nanjak-nanjak nih. Hujan terus nih guys, jadi kita baru neduh di Istiharsel di daerah Delik, Pemalang. Rombongan yang lain ada di situ, terus ada yang lanjut di sana lagi. Tadi Mas Ebnu, terus Mas siapa ya? So guys, bersama Pak Danang, Pak Ebnu, dan Pak siapa lupa namanya. Kita udah sampai di gerbang Guci. Tepatnya kita di parkiran kolam air panas Guci kita. Yuk langsung aja kita masuk. Objek wisata Guci Tegal. Waktu menunjukkan jam 4:56. Ya, kita memasuki area wisata Guci dengan suasana habis hujan deras banget. Dan ya, udaranya cukup sejuk di sini. Tapi nggak sedingin di Lawu ketika habis hujan. Untungnya ini agak sepi ya. Agak sepi aja gitu. Kita nyari rombongan yang gelombang pertama guys. Seolah gelombang pertama, karena tadi udah masuk duluan dan kita kan tadi kepisah habis sholat asar.
Lalu saya, Pak Ebnu, Pak Danang, dan Pak siapa lupa namanya, Pak X-Max. Ya kita sebut Pak X-Max aja ya, karena dia naik X-Max beliaunya. Objek wisata Gucci. Apa sih yang menarik dari sini selain pemandian air panasnya? Gucci Forest. Oh ini Gucci Forest. Ya kita coba naik dulu lah, kita explore dulu ya. Andra Swimming Pool, hotel banyak kanan kiri, jadi nggak perlu khawatir. Oh, di mana, bapak-bapak. Ternyata yang kita pesen, jadi kita komplain tadi guys, dan kita disuruh untuk pindah ke wisma berikutnya. Kita nggak tahu di mananya. Ya perbaikilah manajemennya ya. Kita udah jauh-jauh. Ini dari Kebon Jeruk tadi bapaknya juga udah pesan beberapa hari tapi udah penuh. Jadi kalau kalian pesan penginapan di sini perlu diwaspadai. Walaupun itu lewat aplikasi, tolong pastikan kalian konfirmasi 2 atau 3 kali. Karena jangan sampai seperti yang kita alami hari ini. Jadi kita tadi nerima berita jam 12 siang di cancel secara tiba-tiba karena hotelnya udah penuh. Tapi kita dicarikan solusi kok. Agak masuk sih tapi ke perkampungan. Nggak jauh-jauh banget sih, dekat Masjid Baitur Rahman. Saya rasa konten kita kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan tetap patuhi peraturan lalu lintas. Udah sampai di penginapan. Jadi kita dapat solusi. Penginapannya masuk gang. Udah sampai penginapan. Nah, Ngopi mas ya? langsung pada ngopi. Iya, monggo sekejap Pak. Wah, Jam mantap. 6 kurang seperempat pas. Alhamdulillah kita ngaso-ngaso dulu. Nanti lanjut maghrib terus jalan-jalan.